Selamat pagi, salam sejahtera, selamat datang sidang jemaat Tuhan. Kita akan mulai ibadah sebentar lagi, mari kita bersiap-siap, tenangkan hati, ambil tempat duduk selesa, yang di atas dan yang di bawah. Minta maaf, sistem teknikal sedikit lewat. Mungkin sedang dalam proses belum keluar lagi, jadi kita mulakan saja seperti biasa. Sepatutnya kita ada pengumuman media, tapi pagi ini tidak dapat keluar. Tidak apa, mari kita mulakan. Kita semua berdiri, mari kita bangkit menghadapi Tuhan, serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya bacakan satu petikan pembacaan firman Tuhan sedikit sebagai membuka hati kita dalam kitab Mazmur 47, Allah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elo-elokanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Mari berdoa. Bapa di sorga, kemuliaan, hormat, kemasyur, keagungan bagi nama-Mu yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami menghadap Engkau di dalam ibadah pagi ini Bapa, karena Engkaulah Tuhan Allah, pelindung, penyelamat, pemelihara hidup kami. Kami datang mau berbakti di hadapan-Mu, merendahkan diri, menyanyikan puji-pujian, pengagungan bagi nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang maha kuasa, dan menaikkan doa-doa di hadapan. Terimalah ibadah anak-anak-Mu. Biarlah kuasa darah Yesus menguduskan kita setiap yang sudah masuk ke dalam ibadah. Perlindungan Tuhan seperti api mengelilingi kita, menyala-nyala sepanjang ibadah ini. Roh-roh kegelapan dijauhkan, karena kemuliaan Tuhan wajahnya bersinar atas kita. Kami istiharkan Bapa kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan jamah beri kesembuhan, yang ada beban-beban berat Tuhan beri kelegaan. Tuhan mengangkat hidup kami, bawa kami di pangkuan-Mu pagi ini Bapa, karena kami mau bersuka cita, karena damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa ada di tempat ini. Terpujilah Engkau. Kami mulai ibadah ini dan menyalakan ibadah ini dari awal sampai selesai di dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan Tuhan memberkati kita. Shalom jemaat. Tidak salah juga kalau saya bagi masa sekarang kita lambai-lambai antara kita masing-masing. Berikan senyuman manis, katakan shalom, selamat pagi. Saya ingin memetik dari firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Tidak asing bagi kita semua yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari semua jemaat, saya ingin menjemput kita merenungkan firman ini sementara kita menyanyikan lagu ini. Oh, thank you Lord. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Oh, yes.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi semua jemaat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, tercas curahan darah-Mu, oh Yesusku. Mari jemaat kita nyanyikan lagu baru dari isi hati kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk, sekali lagi jemaat, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, darah-Mu mahal Tuhan, atas besar kasih-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, karena Dia yang layak.
Mari Tuhan, mari semua jemaat kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan? Let's go! Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Semua sama-sama bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari tepuk tangan untuk Tuhan kita. Berikan tepukan gemuruh untuk Tuhan kita. Yes Lord. Jemaat, dipersilakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan sambung puji-pujian selepas ini. Tapi kita ambil masa sedikit untuk perkara-perkara yang perlu kita umumkan. Saya persilakan pihak media dulu tayangkan beberapa maklumat penting. Mari kita perhatikan.
Terima kasih di Tuhan. Sebelum saya mengalu-alukan kehadiran pelawat-pelawat kita mau mengucapkan tahniah syabas kepada keluarga baru yang telah dipersatukan kemarin. Kalau mereka ada di sini, Saudari Eva, Puan Eva dan Saudara Cyril Justin kalau ada. Anak kepada Penatua Frederick dan Penatua Justin dari Sabita Ginambur. Mungkin mereka masih sedang beristirahat setelah berjuang kemarin sepanjang hari, sepanjang malam. Tidak apa, mari kita tepukan untuk mereka. Haleluya, syabas, terima kasih tahniah Penatua Frederick, Penatua Justin dan keluarga. Bersama kita pada pagi ini kita dilawati oleh kumpulan keluarga Pendeta Ayub daripada Indonesia. Sila Pak berdiri. Dan istri dan keluarga sila berdiri semua yang dari Indonesia, Kalimantan Barat. Puji Tuhan, terima kasih. Dipahamkan mereka ada 9 orang sebenarnya menghadiri pernikahan perkawinan kemarin. Karena yang berkawin kemarin itu adalah kira anak buah dia. Karena istri kepada Penatua Frederick, Puan Ruth adalah ahli keluarga kepada Pendeta Ayub sendiri. Jadi puji Tuhan, selamat datang kembali Pak Ayub. Kita panggil dia bukan asing bagi kita. Dia sudah beberapa kali macam keluarga sendiri di sini sudah Pak. Terima kasih. Haleluya. Seterusnya kita mau alu-alukan juga kehadiran satu kumpulan para pemimpin daripada Kota Blues, satu sidang SIB Pangkahak Baru. Mereka ada 9 orang. Saya tidak tahu semua sudah sampai, tapi saya nampak mereka. Kami tempatkan mereka duduk di tengah-tengah untuk memperhatikan. Silakan berdiri. Penatua Jumail dengan timnya, Shirley, Maxwell, Taufin, Leslie, Junior, Sylvester. Mereka ada di sini. Oke, selamat datang, selamat beribadah. Mereka hantar surat awal-awal kepada pimpinan gereja. Kami tidak mau melayani, orang bilang. Kami hanya datang beribadah dan belajar daripada sidang kamu, mereka bilang. Jadi kami bagi pihak pimpinan gereja mengalu-alukan kamu, Penatua Jumail dengan timnya. Oke, nanti sebentar selepas ibadah mereka akan bersama-sama dengan kepimpinan. Ada sedikit mungkin temu ramah lah dengan kepimpinan daripada gereja ini. Nanti kita akan masuk di ruang belakang, bagian bilik tetamu di belakang sana selepas ibadah. Terima kasih kehadiran kamu dan saya mau alu-alukan, saya terima ada satu borang ekstra pelawat yang pertama kali selain pada kedua tim tadi. Saudara Lawrence Balang dari SIB Pakan Mangkatal. Kalau ada di sini Saudara Lawrence, lembai-lembaikan tangan di mana Saudara Lawrence. Saya rasa tadi dia ada di belakang. Oke, saya lihat dia berjalan dengan tongkat pembantu untuk berjalan. Terima kasih Saudara Lawrence. Kalau ada pelawat-pelawat yang pertama kali bersama kami yang tidak sempat mengisi borang kan pelawat kami, boleh tolong angkat tangan kalau yang tidak sempat pertama kali selain daripada rombongan tadi. Pelawat yang pertama kali ada sebelah kanan saya ada, coba angkat tangan kalau ada. Tidak ada. Yang sebelah kiri ada pelawat, mata saya tidak berapa terang kalau ada yang di belakang. Oke, puji Tuhan. Yang di belakang ada? Pertama kali bersama kami? Tidak ada. Oke, puji Tuhan, semua yang setia. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita ada acara khas pagi ini karena adalah kebiasaan dalam gereja ini untuk mengistiharkan anak-anak kita yang melangkah ke peringkat remaja dari sekolah rendah tahun 6 melangkah ke peringkat muda-mudi. Jadi kita ada acara khas untuk mereka. Masa yang singkat, saya silakan Dikenis Misa Yabis untuk mengendalikan acara ini. Dipersilakan.
Beri tepukan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Penatua Michael. Shalom Alehem para jemaat yang dikasihi Tuhan. Mazmur 127 yang merupakan ayat pegangan PKK di gereja ini sebagai generasi anak panah mengatakan demikian. Ketahuilah anak-anak ialah warisan daripada Tuhan, hasil daripada rahim adalah suatu ganjaran. Seperti anak-anak panah di tangan perwira, demikianlah anak-anak daripada usia muda seseorang. Diberkatilah orang yang banyak mempunyai anak-anak panah demikian. Mereka tidak akan malu, tetapi akan berbicara dengan musuh mereka di pintu pagar. Sidang jemaat, hari ini kita akan menyaksikan dan meraihkan bersama suatu milestone atau peristiwa penting dalam kehidupan 23 orang murid tahun 6 sesi 2024 generasi anak panah pelayanan kanak-kanak SIB Kota Kinabalu. Pelayanan kanak-kanak SIB Kota Kinabalu pada hari ini akan mengumumkan penamatan kelas tahun 6 sesi 2024 dan akan menyerahkan 23 murid ini secara rasmi kepada Persekutuan Muda-Mudi PMM sebagai ahli terbaru Persekutuan Tunas Remaja ataupun PTR. Dengan ini saya menjemput Pastor Julia, Pastor Pelayanan Kanak-kanak SIB Kota Kinabalu bagi menyerahkan sijil tamat tahun 6 kepada semua remaja di hadapan kita, dan mereka akan seterusnya disambut oleh Deacon Josui selaku pengerusi Persekutuan Pemuda-Pemudi SIB Kota Kinabalu. Dipersilakan semua generasi anak panah tahun 6 sesi 2024 untuk berdiri. Saya akan membacakan ke semua nama 23 remaja ini dan mereka akan naik ke atas pentas walaupun tidak semua 23 orang ini hadir pada pagi ini. Dipersilakan Alexa Amber Andy. Seterusnya, Elverine Alexa Leminit. Seterusnya, Annabelle Desri. Dipersilakan Buluntung Vers Balinu. Dipersilakan Carl Gerard Genevieve Cindy. Seterusnya Cheerius Raymond Padan, Danielson Stanis Buandi. Seterusnya Elvi Laviana Lazim. Dipersilakan Yunis Sunduan Alfred. Seterusnya Evander Aaron. Dipersilakan Izora Krisa Edi.
Dipersilakan Halm Samuel Gopok. Dipersilakan Irvin Blasius. Seterusnya Isabel Tristel Alexander. Seterusnya Jordan Timothy Sigar. Dipersilakan Josh Beecher Routh James. Seterusnya Kevler Steve. Dipersilakan Mitchell Hensley Robin. Dan 4 penama lagi, Obela Lee Yungping, Selvagan Lionel Severinus, Veni Viana Jalinus, Xavier Noella Victor, dan Yolanda Yong Shuk Lee. Puji Tuhan bagi 23 remaja ini yang telah setia bersama dengan kami di PKK semenjak usia mereka semuda 3 tahun di kelas balita ataupun bawah 5 tahun. Sidang jemaat bagi pihak pelayanan kanak-kanak generasi anak panah SIB Kota Kinabalu, saya dengan sukacitanya mengucapkan selamat bergabung dengan persekutuan tunas remaja kepada para remaja di bawah ini. Dan mewakili PKK, saya ingin menitipkan suatu peringatan kepada para remaja yang di bawah ini. Saya akan bacakan ayat ini daripada 1 Timotius 4 ayat 12. Ingatlah dan terapkanlah apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius ya. Kamu masih muda, tetapi jangan membiarkan orang memperlakukanmu seolah-olah kamu tidak penting. Jadikanlah dirimu sebagai contoh bagi orang percaya bagaimana seharusnya mereka hidup. Tunjukkanlah itu melalui perkataanmu, melalui tingkah lakumu, melalui kasihmu, melalui imanmu, dan melalui kehidupanmu yang suci. Sidang jemaat, para remaja di hadapan kita ini akan mempersembahkan suatu persembahan istimewa pada pagi ini bertajuk Give Thanks to the Lord our God, yang menyatakan kesyukuran mereka atas pimpinan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dipersilakan para remaja.
tahniah kepada para anak muda ini serta ibu bapa mereka. Dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Pastor Roy Dinsim untuk doa pemberkatan kepada ahli termuda Persekutuan Tunas Remaja tahun 2025. Jemaat Tuhan, sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh untuk anak-anak kita. Terima kasih dan tahniah kepada pelayanan kanak-kanak gereja ini. Kita dapat melihat hasil untuk sebahagian dari hidup mereka. Saya dengar-dengar ada dari kalangan mereka belum bersedia melangkah ke pelayanan remaja ini. Tapi inilah anak-anak kita yang kita mau sokong terus dalam iman mereka. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita mau mengisytiharkan berkat, kita mau mengisytiharkan doa untuk mereka. Pemimpin yang berdekatan boleh maju ke hadapan dan mendoakan, menumpang tangan bagi mereka ini. Dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan anak-anak kami. Pada hari yang istimewa ini, kami mengkhususkan anak-anak muda di hadapan ini dalam doa kami. Saat mereka beralih dari sekolah minggu ke peringkat remaja, kami memohon ya Tuhan agar Engkau terus menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Kami tahu dunia semakin jahat, tapi kami percaya dengan adanya community dan gereja, anak-anak muda terus disokong, dijaga, dipelihara. Ya Bapa, berikanlah anak-anak kami ini hikmat dan kebijaksanaan untuk belajar membuat keputusan yang benar dalam hidup mereka. Lindungi mereka dari godaan dan tipu daya dunia, serta bimbinglah mereka dengan terang firman-Mu yang sempurna. Baharuilah dalam minda mereka ya Tuhan kasih yang tulus kepadamu dan kepada sesama. Kami berdoa mengisytiharkan iman kami pagi hari ini, agar Engkau memberkati mereka dengan keberanian untuk menghadapi cabaran, kekuatan untuk mengatasi segala kesulitan, dan iman yang teguh untuk mengikuti jalan-Mu. Biar mereka selalu merasakan hadirat-Mu ya Bapa, yang penuh damai dan kasih dalam hidup pribadi mereka. Kami juga mengambil kesempatan pagi hari ini Tuhan memohon agar Engkau memberkati setiap guru yang telah membimbing mereka. Seterusnya barisan pemimpin muda-mudi yang akan terus membimbing mereka dalam kehidupan iman mereka, keluarga mereka, community, gereja yang ada di sekeliling mereka. Biar Engkau berkati dengan hikmat dan kasih sayang untuk membimbing mereka dalam perjalanan iman. Kami memohon semua ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Dan semua jemaat Tuhan yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepukan bagi Tuhan. Selamat melayani kepada pemuda-pemudi yang akan mengambil mereka selepas ini. Dipersilakan duduk semua. Terima kasih Dekanis Misa dan Pastor Roy, pemberkatan untuk anak-anak kita. Sekali lagi saya tampil membawa kita dalam perhatian. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang memberi persembahan kepada Tuhan, juga sumbangan untuk pembangunan gereja kita yang kita tahu sedang dalam proses pembinaan. Mari petugas-petugas bawa kotak persembahan ke depan. Kita akan berdoa. Kita
kita akan menyumbang. Sebelum itu sementara dipersiapkan, ada 1-2 kata pendorong kita khususnya dalam menyumbang kepada tabung renovasi gereja. Izinkan saya dalam 2-3 menit, seorang pemimpin, ketua pengurusi pembangunan gereja, salah satu gereja di Kota Belud, berdiri megah gereja baru mereka. Cantik dan indah, selesa dengan kemodernan. Saya bertanya kepada pengurusi pembangunan, bagaimana kamu mendirikan gereja ini? Dia katakan, setiap jemaat memegang dalam hati bangunan itu adalah tempat dia beribadah. Anak dia, cucu mereka 10, 20, 30 tahun di hadapan. Maka setiap pribadi berpikir seperti memegang satu bata yang disusun, ditambah cermin, dinding, peralatan, diambil sebagai tanggung jawab dia untuk menyumbang. Setiap jemaat digalakkan mempunyai hati seperti ini, karena bangunan itu sendiri adalah wakil simbol jemaat. Lalu seorang demi seorang para jemaat, termasuk yang paling sederhana ibu tua. Penatua dia katakan, bagi saya itu cermin. Yang satu datang, penatua saya booking itu pintu 1 keping. Lalu yang lain datang, penatua saya booking 1 tiang sebelah kanan. Seluruh dewan itu habis disumbangkan oleh jemaat. Tidak 1 sen pun dari kerajaan, tidak 1 sen pun pinjaman. Jemaat sampai selesai terus memberi dan memberi dan memberi. Tuhan memberkati mereka. Hari ini persembahan uang ada di sini. Envelope untuk sumbangan renovasi gereja sedang diteruskan sampai selesai. Tapi mari kita jemaat pegang gereja ini, tempat kita beribadah, anak kita beribadah, cucu kita beribadah, sehingga Tuhan bawa kita bersama Dia di surga. Mari kita berdiri semua. Kita mau berdoa, kita memberi kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami datang di hadapan. Kami menghulurkan uang untuk kesyukuran kami kepadamu Bapa. Ada yang memberi persepuluhan, ada yang menghulurkan sumbangan untuk keuangan tabung renovasi gereja. Baik sedikit atau banyak, Bapa, Engkau melihat hati kami, kerinduan hati kami, khususnya melengkapkan bangunan renovasi gereja. Tabung yang sedang kami kumpulkan, berkatilah ya Bapa. Kami mau memandang, berharap, percaya kepadamu saja. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberkati, sehingga berlimpah kasih karunia berkat Tuhan. Setiap tangan yang memberi diberkati oleh firman-Mu. Seperti Engkau katakan di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 15 dan 18 dan 19. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah. Mulai hari ini aku akan memberkati. Bapa, terima kasih janji firman. Kami sambut berkat-Mu Bapa, dan kami memberi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. 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 Mari jemaat kita memberi yang terbaik dari hati kita dengan lagu ini, Kaino Kaino.
sinyawi otong pina kaino toko disompuru autumiko sumambaya omong pina tada di tosono tunggak toko nyampai kokori satu toko ngawi Isang Tuhan Yesus Magita tanu di dalam Roh kuasa dalam. Mari kita semua, mari semua teman-teman, mari kita merayakan kemurahan, kemuliaan Tuhan kita. Bangun semua kawan-kawan, mari kita bersatu hati, tak berhenti beribadah dan saudara. Hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik. Kita bangkit dengan kekuatan Tuhan. Kita semua satu dalam Tuhan Yesus, sama-sama berjalan dalam kuasa-Nya. Tadau di tosono tunggak toko nyampai kokori Tuhan toko ngawi isang Tuhan Yesus mau kita tanu di dalam Roh kuasa dalam. Mau kita tanu di dalam Roh kuasa dalam. Kali yang terakhir mau kita tanu di dalam Roh kuasa dalam. Haleluya. Dijemput. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Pembacaan kita pada hari ini diambil di dalam Roma 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat 1 hingga 2. Saya baca di dalam terjemahan baharu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1 hingga 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas pembacaan firman. Jemaat sekalian, saya menjemput kita untuk berdiri bersama. Saya ingin kita merenungkan firman tadi untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang senang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Hosana termulia. Termulialah Engkau Tuhan.
sembahmu Tuhan, termulia namamu. Dalam kemuliaan-Mu, Engkau hadir di sini, dan setiap makhluk menyembah. Syukur kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyikan. Semua jemaat kita suruhkan Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Kulihat generasi, generasi berdiri menyatakan pengharapan keselamatan. Kulihat kebangkitan kan segera terjadi di saat kita menyembah. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Mari jemaat nyanyikan lagu baru dari isi hati kita. Oh yes Lord, Hosana. Pulihkanlah hatiku, berikan ku mata seperti mata-Mu, ajarku mengasihi seperti-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, lembutkanlah hati, oh, agar ku hidup hanya bagi-Mu di sepanjang umurku untuk selamanya. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Serukan Hosana, 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 Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana termulia.
Hosana termulia, Hosana termulia. Hosana termulia bagi Tuhan. Mari jemaat, setiap pribadi kita datang menghadap Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, termulia namamu. Terima kasih Yesus. Sama-sama jemaat kita nyanyikan. Pulihkanlah hatiku, berikan ku mata seperti matamu, ajarku mengasihi sepertimu. Lembutkanlah hatiku, agar ku hidup hanya bagimu di sepanjang umurku untuk selamanya. Sekali lagi, pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkanlah hatiku, berikan ku mata seperti matamu, ajarku mengasihi sepertimu. Lembutkanlah hatiku, agar ku hidup Tuhan, agar ku hidup hanya bagimu di sepanjang umurku untuk selamanya. Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana termulia. Kali yang terakhir, Hosana termulia. Thank you. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, kami boleh menikmati hadirat-Mu ketika kami menaikkan pujian kepada Tuhan sebagai rasa kagum dan hormat kami kepada Engkau. Kami terus mohon Roh-Mu yang kudus bersama dengan kami, campur tangan kepada setiap kami, demikian juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa. Firman-Mu yang akan menolong kami, membawa kami untuk hidup diperbaharui sehari lepas sehari, sehingga hidup kami semakin memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan hidup yang
bernilai, menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini berfirmanlah Engkau kepada kami, Tuhan Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini ada sukacita yang besar, dan hidup kami besok dan seterusnya lebih baik dari hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk sekalian. Selamat pagi, salam. Terima kasih saya sampaikan kepada pengurus penatua dan seluruh jemaat yang mempercayakan untuk pada saat pagi hari ini berkongsi firman Tuhan. Kali ini kami datang rombongan 9 orang dan tapi dari 3 provinsi. 3 orang dari Jakarta, ini anak-anak kami sekarang kerja di Jakarta, mereka masih bujang atau single ya. Berharap bisa jumpa gadis Sabah ya. Begitu ya. Ya begitu. Ya. Dan 1 dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ini berdiri, ini adik Ibu Ruth ya, ini. Ya. Kami berlima dari Kalimantan Barat. Uncle Julian sudah pernah ke sana. Kapan datang lagi Pak? Sana. Pak Midi dan rekan-rekan. Nanti berharap penatua-penatua atau jemaat tempat ini boleh berkunjung ke tempat kami di Kalimantan Barat, sehingga kekeluargaan kita semakin dekat, semakin akrab. Ya, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang diangkat bulan ini, ya, pembaharuan minda. Kalau dalam bahasa Indonesia, pembaharuan budi atau pembaharuan pikiran. Mari kita akan baca sekali lagi Roma pasal 11 ayat 36 disambung pasal 12 ayat 1 dan 2. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita baca bersama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan dalam hidup sebagai orang Kristen merupakan dasar yang paling kokoh dan penting untuk kita menjadi orang Kristen yang sejati. Perubahan pikiran, perubahan minda, ya, metanoia. Ya. Ketika seorang berubah dalam pikiran atau minda, maka dia akan berubah di dalam perilaku. Dan kekristenan yang kita jalani harus mengalami perubahan hari lepas hari. Kekristenan kita hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kekristenan kita besok hari, lusa, tahun depan harus lebih baik dari hari ini. Supaya apa, saudara sekalian?
pasal 11 ayat 36, supaya kita hidup memuliakan Tuhan dan memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kita boleh menjadi pribadi yang totalitas. Ayat yang pertama pasal 12. Mempersembahkan hidup kita seutuhnya, seluruhnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dan disambung lagi, persembahan kita ini semakin baik, semakin berkenan, dan semakin sempurna. Artinya hidup kita pada akhirnya kita mengalami titik paling tinggi, serupa dengan Kristus. Inilah perjuangan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen 30 tahun yang lalu dan hari ini sama, kekristenan yang kita jalani, kekristenan yang mati sebetulnya. Apalagi kalau hidup kita sebagai orang Kristen mengalami penurunan secara rohani. Oleh sebab itu tema ini menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita gumuli bersama, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami satu pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, sehingga hidup kita boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam Tuhan. Kita boleh mengalami perkara-perkara yang besar, sehingga hidup kita boleh berkenan dan memuliakan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus menyadari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan karena anugerah Tuhan. Ayat 36 pasal 11. Segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Konteks ayat ini adalah orang-orang Kristen di Roma yang pada waktu itu mengalami satu tekanan yang begitu berat oleh Kaisar Nero. Dia seorang kaisar yang sangat bengis, kaisar yang sangat psikopat, pembunuh. Kaisar yang sangat jahat. Kota Roma terbakar yang dituduh orang Kristen. Orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak segan-segan Kaisar Nero menyuruh tentara Romawi untuk membakar orang-orang Kristen sebagai obor. Dan Kaisar Nero menikmati keindahan lampu-lampu melihat manusia-manusia orang-orang Kristen yang dibakar. Artinya kekristenan pada waktu itu mengalami sesuatu yang sangat berat. Maka Paulus merasa penting sekali untuk menuliskan, membangkitkan semangat orang-orang Kristen. Sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam tekanan. Mereka boleh melihat bahwa Allah itu Allah yang besar. Mereka boleh merasakan bahwa Allah itu rencananya tidak pernah gagal kalau kita melihat ayat sebelumnya. Mereka boleh melihat dan bergantung kepada Allah. Bahwa kehidupan mereka ada dalam kasih karunia Allah. Ada dalam pemeliharaan Allah. Dan ada dalam tujuan Allah supaya sekalipun dalam situasi yang sulit, orang-orang Kristen di Roma tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita juga sering menghadapi situasi-situasi yang sulit sekalipun tidak sebanding dengan penderitaan orang-orang Kristen di Roma. Tapi kita harus menyadari kalau kita masih ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu dari Dia. Hidup kita dari Dia. Kita hanya diciptakan Allah dari debu. Manusia diciptakan Allah dari debu. Dan oleh anugerah Allah kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dipelihara oleh Allah. Disertai oleh Allah. Dipimpin oleh Allah. Dan setiap kehidupan kita masing-masing hendaknya memikirkan supaya kita hidup di dalam rencana Allah sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Dalam Mazmur 139 ketika Tuhan ciptakan kita,
Ketika Tuhan menjadikan kita, merajut kita sejak dalam kandungan, di sana ada satu frase kalimat, sesuai dengan firman-Nya. Artinya setiap orang, setiap saudara-saudara sekalian sebagai anak Tuhan, sejak kita dalam kandungan, Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya rencana yang indah, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Dasar pertama kita akan mengalami perubahan dalam minda, dalam pikiran kita adalah anugerah Tuhan. Adalah kasih karunia Tuhan. Hidup saudara sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan. Karena kasih Tuhan. Yang selanjutnya kita melihat dalam pasal 12 ayat 1. Ketika kita menyadari hidup kita karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan perintah melalui apa yang dinasihatkan Rasul Paulus, supaya kita mempersembahkan hidup kita, tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Paulus ingin hidup kita sebagai orang-orang percaya, hidup dalam totalitas. Seluruhnya kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab banyak menjelaskan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap diulang berkali-kali. Artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk hidup dalam totalitas, berserah penuh kepada Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Mereka tidak pernah bekerja sebagai seorang petani atau peternak. Tapi 40 tahun lamanya dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang Israel hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Hanya bisa berserah kepada Tuhan. Penyertaan pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa. Itulah anugerah Tuhan. Kalau saya merenungkan pribadi saya boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Sudah 35 tahun lebih saya di Kalimantan Barat. Saya dari Pulau Jawa ke Kalimantan Barat merintis jemaat dari tidak ada sama sekali. Kemudian Tuhan menolong sampai sekarang ini. Itu karena anugerah Tuhan. Saya belajar bertani seperti masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Di Jawa tidak ada pohon karet, kami harus belajar nyadap karet untuk kebutuhan sehari-hari. Tuhan pelihara hari lepas hari sehingga sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan. Dan saya belajar untuk hidup dalam totalitas. Karena saya menyadari saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak ada apa-apa. Apalagi Bapak Ibu, kalau saya lihat hidup saya dari kecil, saya seorang penakut. Saya punya bicara itu gagap. Gagap itu sulit untuk mengungkapkan kalimat. Saya juga penakut. Ya, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan melatih, mendidik saya, akhirnya bisa menjadi hamba Tuhan. Seperti hari ini saya boleh berkongsi firman Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan? Totalitas. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang ajaib, yang menopang, yang menolong saya. Maka tidak ada cara lain, maka yang saya lakukan bersandar penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kehidupan kita ke depan tidak lebih mudah. Kita akan menghadapi cabaran, kalau bahasa Indonesianya banyak masalah, banyak pergumulan, banyak kesulitan.
Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka Allah yang ajaib akan mengulurkan tangannya untuk menggandeng kita, menolong kita, sehingga kita boleh mendapatkan pertolongan dan jalan keluar. Itu anugerah Tuhan. Dasar yang sangat penting untuk kita berubah. Kalau kita tidak menyadari hidup kita karena anugerah Tuhan, kita tidak mungkin punya kerinduan untuk berubah. Siapa saya? Oh Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa, Tuhan tolong saya ke depan. Sehingga kita mulai bangkit untuk berubah. Tetapi untuk kita boleh berubah, ada halangan yang besar Bapak Ibu. Ayat yang kedua, halangan terbesar, musuh terbesar untuk perubahan adalah tipu daya dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Wow Bapak Ibu, dunia ini rival dari kehendak Allah. Kenapa demikian? Karena dunia ini dicengkram, dikuasai oleh kuasa iblis. Sistem dunia dikuasai oleh iblis. Untuk apa? Untuk mempengaruhi manusia. Pikiran kita menjadi objek medan perang antara kuasa Allah dengan kuasa iblis. Inilah pikiran kita. Minda. Menjadi objek setan iblis mempengaruhi pikiran kita. Untuk kita mengikuti tipu daya dunia ini. Dalam Efesus pasal yang ke-6. Musuh kita, lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara. Pemerintah-pemerintah di udara. Apa yang di udara tidak kelihatan. Tapi pengaruh dari setan, dari iblis itulah yang mempengaruhi dunia ini. Masuk lewat pikiran. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kalau mengasihi dunia, kasih kepada Allah tidak ada orang itu. Rivalnya, tipu daya dunia. Melawan kehendak Allah, melawan rencana Allah. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, hedonisme, keinginan mata, teknologi berkembang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Lewat kotak kecil. Di kampung Bapak Ibu gara-gara perkembangan teknologi, HP kemana-mana. Angka perceraian tinggi. Gara-gara salah menggunakan handphone. Ada dosen istri saya di STI Jogja bilang, handphone ini bisa menjadi racun, bisa menjadi madu. Menjadi racun kalau salah menggunakan. Sampai dosennya bilang, ini setan gepeng. Gepeng tahu? Setan gepeng itu tipis. Setan gepeng. Berharap di sini bisa menggunakan handphone dengan baik. Sistem lewat teknologi. Merusak kehidupan banyak orang karena teknologi. Sistem dunia ini begitu luar biasa. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ya, saya tambahkan dikit. Keangkuhan dunia. Beberapa waktu yang lalu di Los Angeles terjadi kebakaran hebat. Rumah-rumah para selebritis Hollywood yang sangat terkenal dan kaya raya.
Sebelumnya ada sebuah acara memberikan anugerah kepada para bintang film dan segala macam yang hebat-hebat. Tidak satu pun di antara mereka yang berterima kasih kepada Tuhan. 3 orang berterima kasih kepada mamanya. Apa yang terjadi? Beberapa hari setelah itu Los Angeles terjadi kebakaran yang luar biasa. Ya. Keangkuhan dunia. Ya. Ini yang sedang terjadi. Ketika orang hebat, ketika orang sukses, ketika orang berhasil, merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ya, saya ingat cerita di kampung di Kalimantan Barat. Suatu kali ada sebuah keluarga. Waktu masih susah, waktu masih miskin, wah rajin sembahyang. Kemudian dia datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau bisnis, menjadi wirausaha, entrepreneur begitu ya. Dagang di kampung. Ya, didoakan Pak Pendeta. Tuhan berkati Bapak ini supaya usahanya berhasil. Kemudian usahanya mulai tambah maju, tambah besar begitu ya. Tapi lama-lama ketika usahanya maju di kampung itu dia makin sibuk. Yes. Dulu 4 minggu, dalam 1 bulan dia pergi ke gereja. Kemudian mulai dikurangi, tinggal 3 kali, tinggal 2 kali, tinggal 1 kali. Lama-lama tidak kelihatan di gereja lagi. Pak Pendeta datang ke rumah orang ini. Pak, kenapa enggak sembahyang? Kenapa enggak beribadah? Sibuk Pak Pendeta. Coba lihat tokoku besar. Ramai orang belanja ke tempatku. Wah, sibuk. Maaf Pak Pendeta, ini persembahan saya. Titip untuk Pak Pendeta. Waduh, serem juga ya. Persembahannya dititip gitu ya. Pokoknya aku nanti kirim uang persembahan untuk gereja lah katanya. Wah, dia mau membantu Tuhan. Wah, makin sibuk begitu ya. Bahkan suatu kali yang lebih menyedihkan, dia punya toko dengan rumah ini agak berjauhan begitu ya, mungkin beberapa meter. Jadi ada toko, kemudian rumah. Suatu kali ada ibadah keluarga, ibadah rumah tangga atau komsel. Jemaat datang ke tempat itu beribadah bersama-sama. Dia di toko, jaga toko. Istrinya saja, anaknya sama jemaat beribadah kepada Tuhan. Dia datang ke tempat ibadah. Pak Pendeta, saya izin, saya tunggu toko saya rame. Dalam kisah selanjutnya, suatu kali dia belanja ke kota. Di Kalimantan Barat ada kota Pinyu, kira-kira 50 kilo dari Pontianak. Belanja untuk barang-barang yang akan dijual. Kemudian karena belanjanya makin banyak, pulangnya sore. Ketika pulang dari belanja, dia punya 2 anak masih kecil. Dia tinggal di rumah. Dan ketika sampai di rumah dia panggil anaknya, Dek, ini bapak belikan kue gitu ya. Kalau sini ban ya, roti begitu ya. Ban. Oh ini nak. Cepet nih bapak datang beli kue nih. Dipanggil, dah. Enggak datang, enggak ketemu. Ternyata dicari-cari, akhirnya mereka minta tolong satu kampung. Dia punya 2 anak kecil-kecil sudah ada di kolam. Dua-duanya mati. Ini kisah nyata, realitas yang terjadi. Ketika orang diberkati menjadi wah, merasa hebat, merasa sukses, gak perlu Tuhan lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau para selebritis di Los Angeles tadi, wah karena populer hebat, luar, gak perlu Tuhan lagi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini musuh perubahan, tipu daya dunia. Setan iblis mencengkram pikiran banyak orang. Seolah dunia segala-galanya, harta segala-galanya. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kita kepada Tuhan, kita harus punya konsep nilai tentang harta benda.
Yang saya pahami ada 3 hal yang harus kita miliki dalam hidup tengah-tengah dunia ini. Ada harta benda di tengah-tengah dunia ini yang kita gunakan untuk fasilitas kita hidup. Bisa uang, bisa rumah dan segala macam. Tetapi itu nilainya paling rendah. Uang nilainya paling rendah. Kenapa demikian? Ketika uang itu diambil atau kita gunakan untuk belanja atau dibagi ke orang lain, uang itu akan berkurang. Uang, harta benda adalah harta yang paling rendah nilainya. Yang kedua, pengetahuan kebenaran. Atau pengetahuan secara umum. Kita ada orang yang menjadi guru matematika, mengajar kepada muridnya, cegu guru matematika ya. Pengetahuan matematikanya dikasih habis sama murid-murid, habis. Apakah berkurang? Tidak. Pengetahuan kebenaran ketika kita hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, kita belajar firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita share ke orang lain. Apakah firman Tuhan yang sudah kita renungkan berkurang dalam diri kita? Tidak. Artinya pengetahuan kebenaran lebih tinggi daripada harta benda. Yang ketiga, karakter, buah-buah roh. Ya, ini nilainya sangat tinggi. Kenapa? Karena ketika harta ini kita buang, Tuhan tambah lagi. Contohnya belas kasihan atau kasih. Ketika saudara mengasihi orang lain atau kita punya kemurahan hati, kita diingatkan tadi untuk memberi kepada Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semakin saudara memberi, semakin besar lagi saudara akan diberikan kelimpahan. Hati yang rindu makin hari makin memberi. Dan pada saat yang sama saya meyakini Alkitab tidak pernah salah. Bahwa tidak ada orang yang berkemurahan hati yang suka memberi itu menjadi miskin. Alkitab sudah bilang begitu. Dalam kitab Amsal. Ya, tidak pernah ada orang yang suka memberi menjadi miskin. Tahun lalu saya dengan istri pergi ke Yerusalem. Sana mau beberapa hamba Tuhan di Kalimantan Barat 5 orang. Teman-teman kami dari Bandung 5 orang. Kemudian saya mendapatkan berkat dari seorang anak Tuhan di kota Bandung. Anak Tuhan ini juga 4 orang sekeluarga. Jadi kami 4 orang sama 10-14 orang. Keluarga ini membiayai 10 orang untuk berangkat ke Yerusalem. 12 hari di sana. Wow, banyak sekali. Kami masih dikasih uang saku. Ya, banyak. Suatu kali saya ingin tahu orang ini siapa. Siapa ibu ini? Karena kami kenal dengan ibu ini hanya lewat BA dari seorang hamba Tuhan di Bandung. Saya ingin tahu siapa. Dia bukan seorang yang kaya raya, tidak. Dia penjual kain. Dia penjual kain. Tidak seperti orang terkaya di Indonesia namanya Prayogo Pangestu. Wah, dia punya kekayaan kalau dalam bentuk rupiah 500 triliun. Banyak sekali. Ini seorang penjual kain, dia berangkatkan kami 10 orang untuk pergi ke Yerusalem. Dia bukan orang kaya, tapi orang yang punya kemurahan hati. Ya. Dia sering bantu teman-teman hamba Tuhan di Kalimantan Barat, titip sama saya. Pak Ayub, tolong ini ada berkat kasih sama teman-teman hamba Tuhan di pedalaman. Kemurahan hati. Semakin dibuang, semakin bertambah. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kita harus punya paradigma konsep nilai yang benar. Kita membutuhkan dunia ini, yes, tapi Alkitab mengajarkan dunia ini menjadi sarana
Harta benda menjadi sarana untuk kita hidup tengah-tengah dunia ini, menjadi sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Sarana untuk kita boleh maksimal lagi untuk pekerjaan Allah, hidup untuk kerajaan Allah. Hal ini Bapak Ibu harus kita waspadai. Kita tidak pernah akan berubah kekristenan kita kalau dunia mencengkeram pikiran kita. Kalau tipu daya dunia menguasai hidup kita. Tapi kita harus mempersilahkan Roh Kudus mentransformasi. Ya, memperbarui pikiran kita seperti pengalaman Paulus. Dulu sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia punya segudang prestasi dunia. Dia orang Farisi, dia orang yang berpengaruh, dia punya kekuasaan yang luar biasa sampai orang-orang Kristen yang waktu itu dia punya mandat untuk menganiaya orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan perjalanan ke Damsyik, itulah saatnya Paulus mengalami transformasi, mengalami perubahan dalam pikiran Paulus berjumpa dengan Tuhan. Paulus, Saulus, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan jumpai Paulus. Kita akan mengalami perubahan minda. Step yang paling awal, kita harus berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita harus berjumpa dengan Tuhan dan kebenaran-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang kita renungkan hari ini adalah firman yang hidup, firman yang berotoritas, firman yang berkuasa. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera dalam kitab Yesaya. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, di situ ada ketentraman. Dalam surat Yohanes, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran firman Tuhan akan memperbarui pikiran kita. Oleh sebab itu, mari kita terus berjuang Bapak Ibu untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi firman Tuhan. Mengasihi firman-Nya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Secara disiplin, ini maksud saya Bapak Ibu. Secara konsisten, terus menerus. Ya, Bapak Ibu, berapa kali Bapak Ibu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak perlu dijawab. Ini pertanyaan besar Bapak Ibu. Orang yang cinta firman Tuhan, orang yang ingin hidupnya diubahkan adalah orang yang cinta akan firman-Nya. Kuasa firman akan mengubah pikiran kita. Kuasa firman akan memperbarui minda kita. Ya, kita harus belajar untuk mendisiplin diri, membaca firman Tuhan. Ya, ada lagu lama, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ini lagu zaman dulu mungkin waktu Penatua Yulian masih kecil ya, lagu sekolah minggu. Kelihatannya lagu sederhana, tapi itu sesuatu yang sangat mendasar. Untuk kita bisa mengenal Tuhan dan hidup kita diubahkan. Ketika kita mengenal firman Tuhan tentunya dengan kuasa Roh Kudus. Dalam ayat yang kedua di sini sangat indah sekali. Ketika kita diperbarui pikiran kita melalui firman-Nya, melalui kuasa Roh yang kudus, sehingga kamu dapat membedakan kalau dalam terjemahan lama, sehingga kamu dapat mengenal kehendak Allah. Orang yang menemukan kehendak Allah. Akan dipimpin oleh Allah.
Dulu saya sebelum menjadi hamba Tuhan, saya sempat bekerja di sebuah perusahaan. Pernah di kota Solo, di kota Jakarta. Kemudian Tuhan panggil saya. Wow, cita-cita saya dulu setelah selesai sekolah, bekerja, dapat uang, bisa membantu adik-adik saya karena saya anak yang pertama, membantu orang tua, pikiran saya. Tapi Tuhan tangkap, saya temukan kehendak Allah, menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita menemukan kehendak Allah. Saudara dipilih oleh Tuhan, saudara dipanggil oleh Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, artinya kita menemukan kehendak Allah. Kalau kita menemukan kehendak Allah, kita tidak hidup dengan serampangan, kita tidak akan hidup dengan asal-asalan oleh karena kita menemukan kehendak Allah. Rekan-rekan penatua, diaken, Tuhan pilih, Tuhan panggil, disitulah Tuhan memanggil kita untuk melakukan kehendak Allah, untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Ini penting sekali. Apa kehendak Allah dalam hidupku? Apa rencana Allah dalam hidupku? Ketika kita menemukan kehendak Allah, kita fokus ke sana untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kita sudah menemukan kehendak Allah, di sini dikatakan apa yang baik. Kita akan menjadi orang Kristen, punya attitude, punya sikap yang baik. Yesus mengajarkan kalau ada orang yang menyuruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Apa maksudnya? Orang yang hidupnya diperbarui, kita harus melangkah mil kedua. Hidup kita tidak standar, tidak biasa-biasa saja. Orang Kristen, orang yang sudah mengenal Tuhan, hidup kita harus lebih baik. Karakter kita harus lebih baik dari orang-orang di sekitar kita. Supaya kita boleh menjadi kesaksian. Orang yang hidupnya diperbarui, dia akan punya sikap hidup yang baik. Dia punya kualitas karakter yang baik. Dan selanjutnya dikatakan yang berkenan kepada Allah. Tuhan tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Tuhan tersenyum dengan apa yang kita kerjakan ketika kita melayani Tuhan. Layanilah dengan baik. Sebagai kepala keluarga, jadilah kepala keluarga yang baik. Jadi bapak yang baik tengah-tengah keluarga. Menjadi suami yang baik tengah-tengah keluarga. Itu adalah kehendak Allah. Kalau kita jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak-anak yang baik, yang hormat kepada Tuhan. Itu berkenan kepada Tuhan. Itu juga dasar yang penting dalam kita bangun keluarga. Bagian terakhir, kita menjadi orang Kristen yang baik, berkenan kepada Tuhan. Tuhan tersenyum dengan apa yang kita lakukan dan yang sempurna. Sempurna itu seperti apa, saudara? Hidup kita memiliki karakter Kristus. Seperti Yesus. Sulit, tidak mudah. Benar, tapi itu panggilan kita. Tuhan pilih kita bukan mau menjadi orang Kristen yang asal-asalan, tapi kita membangun kualitas kekristenan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Artinya kita semakin hidup kita disempurnakan, memiliki karakter yang seperti Kristus. Dalam gereja mula-mula ada seorang yang hebat namanya Stefanus. Dia dipilih untuk melayani meja, pelayan meja, mengurus janda duda yang terabaikan. Ada 7 orang, tapi Stefanus yang paling menonjol. Dari seorang pelayan biasa, dia melayani dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Akhirnya Tuhan pakai luar biasa. Dia berargumentasi dengan orang-orang Yahudi yang melawan kekristenan. Dan oleh hikmat Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, orang-orang pada waktu itu melihat muka Stefanus seperti malaikat. Ini menggambarkan bahwa kehidupan Stefanus memancarkan kemuliaan Allah.
sekalipun harus menjadi seorang martir, dia mati, meregang nyawa dengan dilempar batu. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 di sana ditulis Rasul Paulus kepada Timotius, "Hai manusia Allah." Paulus bilang dengan, "Hai manusia Allah." Paulus bicara dengan anak rohani, "Hai Timotius, engkau harus berjuang untuk hidup seperti Kristus." Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada hal yang luar biasa. Ketika pikiran kita diubahkan oleh Tuhan, ketika minda kita diubahkan oleh Tuhan. Tentunya dengan kuasa Roh Kudus, ada firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Maka hidup kita akan terus bergerak maju. Semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam suasana kebatinan kita, dalam hati kita yang paling dalam, kita akan mengalami damai sejahtera dari Roh Kudus yang melampaui segala akal. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu, kita berjuang bersama-sama untuk hidup semakin baik, semakin berkenan, semakin memuliakan Tuhan, dan menjadi seperti Kristus. Roh Kudus, yakinlah akan menolong kita. Kita akan menaikkan sebuah pujian, mohon pemain musik untuk maju ke depan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari kita minta kuasa Roh Kudus untuk terus menerangi hati kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh menolong kita untuk melihat siapa diri kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Saya menyebut Bapak sekalian, untuk pagi ini kita akan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, supaya melalui pujian ini boleh memotivasi kita untuk hidup berkenan, untuk hidup lebih baik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Mari kita mengangkat tangan kanan kita. Biarlah pujian Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. seperti-Mu Yesus. Amin. Tuhan melihat mau seperti-Mu Yesus, pegang tangan kami Tuhan, supaya hidup kami disempurnakan selalu dari lepasan. dalam segenap jalanku, memuliakan Hatiku nama-Mu. mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus,
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tolong kami kuduskan pikiran kami, hati kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, anak-anak-Mu pagi hari ini. Kau sungguh Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus. Engkau yang menganugerahkan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Engkau sudah menebus kami dengan darah yang sangat mahal. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan selagi kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, menolong kami dapat melawan segala tipu daya dunia ini yang sering kali mempengaruhi kehidupan kami untuk jauh daripada Tuhan. Dan saat ini kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja oleh firman Tuhan ini. Tanamkan dalam hati kami, pikiran kami, merasuk dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami diperbarui pikiran kami, hati kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus, tangan kaki kami boleh berjalan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus terus menerangi hati kami dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Pendeta Ayub, firman Tuhan sangat indah, menguatkan kita, menegur kita, membentuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Kita hampir ke penghujung ibadah pagi ini. Sebelum kita beredar, berdoa untuk penutup, ada dua perkara yang mau disampaikan sebagai pengumuman pendek. Yang pertama, para penyumbang-penyumbang tabung keuangan renovasi gereja yang belum mendapat itu token di belakang, waktu kita keluar, kita boleh ambil itu token penghargaan dalam bentuk fridge magnet. Ada contoh kayak itu. Nanti kamu singgah di belakang lah, di counter. Okay? Baik, yang kedua dan terakhir, minggu depan adalah hujung bulan dan awal bulan Februari. Hari Sabtu adalah 1 hari bulan, hari Ahad adalah 2 hari bulan. Seperti biasa, setiap bulan minggu pertama kita mengikuti jadwal dari Pusat SIB Sabah, doa puasa. Dan untuk tujuan ini dijelaskan sedikit seperti ini. Sebenarnya beberapa minggu yang lalu pengurusi Majelis Sidang Penatua Julian dengan beberapa penatua ada membincangkan seperti yang firman Tuhan sampaikan tadi. Katakan bertemu Tuhan. Kita perlu bertemu dengan Tuhan.
khususnya para pemimpin. Dengan itu kepimpinan menetapkan minggu depan hari Jumat malam ibadah doa disambung dengan doa semalam suntuk. Berita baik. Yang kedua, sepanjang hari Sabtu adalah doa puasa pribadi. Pada waktu malam kita akan bertemu di rumah doa. Semua jemaat terlibat. Hari Ahad pertama bulan 2, seluruh jemaat berpuasa. Kebaktian pertemuan doa adalah pada jam 4 petang hari Ahad di rumah doa. Hari Sabtu kita berpuasa mencari wajah Tuhan khusus untuk mendoakan pribadi-pribadi anggota jemaat. Hari Minggu kita berpuasa untuk keperluan gereja ini. Yang pertama, pembentukan majelis gereja yang baru tahun ini, awal tahun bakal dibuat. Pembentukan jawatan kuasa, persekutuan. Saya ingat Wira sudah dibuat minggu lalu, wanita dan seterusnya yang akan datang. Kita doakan, kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk majelis gereja, jawatan kuasa yang akan dibentuk. Jadi kita perlu berpuasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir seperti biasa, sidang jamaat yang belum masuk dalam WhatsApp group dan belum melihat itu link doa subuh pagi jam 5 hingga jam 6, sila berhubung dengan pejabat gereja, sila masukkan nomor handphone saya, bilang supaya kamu nampak itu link doa subuh setiap hari jam 5 pagi. Makasih perhatian kita semua, kita ke penghujung dan kita akan berdoa penutup. Mari kita semua berdiri. Doa pemberkatan sebelum kita beredar. Mari kita angkat tangan seperti biasa, menyerah kepada Tuhan. Tutup mata. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini kitab Ulangan 28. Semua yang menerima berkat kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Alright jemaat, pulanglah dengan berkat. Pinai, kaino toko, bongsiko, ibu Hawa, kemayaan Tuhan toko. Posik gawi, oi to pinai, kaino toko, isong puru, how to mingko, sumambay olong yung pinai. Dito sono tunggak toko nyampai kokorisan Tuhan toko ngawi isoy suang Tuhan Yesus oh kita tanu iralando kuasa Mari semua teman-teman, mari kita merayakan kemurahan, kemuliaan Tuhan kita.
kamu semua kawan-kawan, mari kita bersatu hati, tak berhenti beribadah dan saudara. Hari ini hari yang terbaik, kita bangkit dengan kekuatan Tuhan. Tokoh semua satu dalam Tuhan Yesus, sama-sama berjalan dalam kuasa-Nya. Tak ada di tosono, tunggak toko nyampai kekorisan Tuhan. Toko ngawi iso-isoan Tuhan Yesus, kita tanu iralah do kuasa dah. Kita tanu iralah do kuasa dah. Kali yang terakhir, kita tanu iralah do kuasa dah.